Bentar. Oke. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan, supaya kiranya Roh Kudus akan berkarya dan mengurapi hambanya yang akan menyampaikan benih-benih firman Tuhan, dan hati kita semuanya bagaikan bejana yang siap untuk mendapatkan limpahan dari berkat-Nya. Bapak Surgawi yang kami layani dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami melalui doa-doa penuh nubuatan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan dalam seluruh pergumulan dan kehidupan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami pun ingin menikmati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah roh dan hidup yang akan membekali kehidupan kami, iman kepercayaan kami, jiwa dan roh kami dipenuhi dan hidupkan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memakai hamba-Mu dan Tuhan akan mengurapinya. Dan Tuhan memberikan penghilaman-penghilaman, pernyataan-pernyataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah melalui firman-Mu. Amin. Doa Terima dan kasih. pelayanannya Yesus menyertai dari kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, firman Tuhan, saya persilakan kepada Ibu Gembala Febanini. Ibu Gembala Febanini ada? Ya, saya persilakan Ibu Gembala Febanini. Oke, Cik. Ya. Cik Tuhan. Ya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian secara rohani. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan berbicara tentang iman dan hikmat. Ya, Yakub pasal 1 ayat yang kedua. Ya. Yakub pasal 1 ayat 2. Mulai. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, sampai 4 dulu ya, ayat 2 sampai yang keempat. Kalau kita menyimak dari firman Tuhan dan kita baca baik-baik dan kita teliti, kalimat firman Tuhan di dalam ayat yang kedua mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa itu? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin kalau kita mau ngomong secara pribadi, orang akan mengatakan enak ngomong. Yang jalani itu yang tidak mungkin. Karena berat untuk kita lakukan. Memang iya. Tetapi ini firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, nggak bisa Tuhan.
nggak bener, nggak mudah Tuhan. Enak aja Tuhan kalau ngomong. Ya. Tetapi ini firman Tuhan, saudara. Ya, supaya kita bisa menganggap semua percobaan yang seizin Tuhan itu adalah merupakan kebahagiaan. Karena yang dikatakan firman Tuhan ini, pencobaan sebagai sarana untuk kita mendapatkan mujizat Tuhan. Tapi kalau itu pencobaan yang datangnya seizin Tuhan. Tapi kalau pencobaan yang datangnya dari hawa nafsu kita, karena kita yang salah, karena kita yang melakukan kebodohan, karena kita nggak benar, ya bukan kebahagiaan, penderitaan, saudara. Karena kita sudah memakai dan melakukan hidup kita dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya maksud dan tujuan kalau Tuhan izinkan cobaan itu datang. Seperti apa sih cobaan itu datang? Kalau kita sudah melakukan yang baik, menolong orang lain, berbagi sama orang lain, belum tentu apa yang kita lakukan ini benar di hadapan manusia. Belum tentu bisa diterima dengan baik. Kadang membuat orang itu marah, menilai kita ini nggak benar, nggak baik. Nah, maka Tuhan katakan anggap itu kebahagiaan. Jangan itu lalu membuat kita lalu marah, kecewa. Kita tidak bisa menerima perlakuan orang lain ke kita. Tetapi terimalah itu sebagai kebahagiaan. Sebab apa? Ayat yang ketiga dan 4 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Justru Tuhan izinkan cobaan itu datang. Itu yang akan membawa kita bertumbuh di dalam iman kita. Ya, membawa pertumbuhan di dalam imanmu. Itu menghasilkan ketekunan. Dan ayat yang keempat mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi terimalah sebagai ujian itu untuk menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang benar-benar melakukan firman Tuhan dengan baik? Benar apakah kita ini benar-benar tulus mengasihi Tuhan? Karena ujian itu memang harus proses kita menjadi pengikut Kristus. Ada kalimat firman Tuhan mengatakan, orang benar masalahnya semakin banyak. Semakin kita dekat sama Tuhan, waduh, anginnya semakin kencang, saudara. Masalahnya datang, silih berganti, ya, nggak habis-habis. Sehingga kadang-kala kita mengeluh, kurang apa sih Tuhan? Aku sudah setia, aku sudah melakukan yang baik, apa yang Tuhan inginkan. Disuruh korban, ya sudah ikut korban. Disuruh datang setia, saya juga datang setia. Saya sudah belajar untuk mengampuni orang lain. Tapi kenapa aku harus mengalami seperti ini? Memang Tuhan proses. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan rohani, mental rohani kita kuat. Tidak mudah goyah. Tidak mudah terpengaruh. Maka di dalam ayat berikutnya mengatakan, ayat 5 sampai yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, itulah saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini demi kalimat yang sudah kita baca.
Tetapi apabila di antara kamu, di antara kita semua yang hadir pada malam hari ini, ada yang kekurangan hikmat. Apa itu hikmat? Kita harus mengerti apa itu hikmat. Maka ayat yang kelima mengatakan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hikmat artinya yaitu kemampuan rohani. Berarti itu karunia ilahi. Maka kita harus minta, kita harus dapatkan hikmat itu dari Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa maksud semua. Ya, cobaan, masalah yang datang silih berganti. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau pada 22 tahun yang lampau, pada saat suami saya dipanggil Tuhan, wah masalahnya datang silih berganti. Anak saya yang ke-1, suaminya selingkuh. Anak yang kedua, apa itu? Ya juga diterjang rumah tangganya kacau. Ada wah badai yang menerpa dalam rumah tangganya. Ya, yang nomor 3, waduh sudah juga ada masalah yang tidak kunjung selesai. Saya sampai Tuhan, aku bingung dengan masalah ini. Saudara tahu, waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya mengalami cobaan dan masalah seperti itu. Bodoh-bodohnya saya ini. Foto suami saya ajak ngomong. Karena saya sudah rasanya nggak mampu untuk menghadapi. Ya, saya bilang di depan foto suami saya, gimana? Kamu tinggal aku. Aku ngadepi masalah seperti ini. Aku nggak mampu. Aku nggak bisa menyelesaikan semua ini. Begitu saya ngomong begitu, saya sadar. Kok ya cek bodoh ya saya ini. Sudah tahu foto, orang meninggal kok dijak omong. Akhirnya saya sadar, saya hanya menggunakan lutut saya, saudara. Permisi bicara dengan bokong saya, pantat saya ini duduk. Capek berlutut. Pantat saya ini saya buat duduk. Satu persatu Tuhan selesaikan semuanya. Ya, walaupun saya waktu itu memang tidak mampu. Begitu suami saya dipanggil Tuhan, pada bulan November, anak saya yang ke-4 lulus kuliah. Lulus sekolah SMA, harus kuliah. Saudara tahu, waktu mau bayar terakhir, nggak punya uang. Kurang uangnya, bayar kurang 20.000. Saya bingung, anak saya sempat nangis. Saya bilang, sudahlah, serahkan, nanti Tuhan akan sediakan. Betul, saya bongkar lemari, ternyata saya punya uang logam. Ya, sama uang kertas ratusan merah itu, 100 rupiah. Terkumpullah 20.000. Anak saya bilang gini, sudah cepat kamu ke bank, bayar urusan kuliah. Selesai, saudara. Saya tahu semuanya itu memang Tuhan proses saya. Sampai mau bangun gereja saja, gereja mau ambruk. Hati saya juga cemas, saudara. Aduh, saya ini seorang janda Tuhan. Nggak pernah pengalaman untuk keluar untuk cari dana. Saya harus kemana dan siapa yang bisa menolong. Jujur Tuhan, saya nggak ada. Nggak bisa, nggak ada kemampuan, nggak ada daya, nggak ada dana. Hanya berdoa. Luar biasa. Kalau memang Tuhan izinkan dan kita tekun untuk melakukannya, Tuhan pasti memberikan jawaban. Walaupun liku-likunya pencobaan yang datang silih berganti. Saya 4 anak, nggak ada masalah. Masalahnya bukan kecil, saudara. Masalahnya cukup berat bagi saya. Toh Tuhan selalu tolong satu persatu. Dan Tuhan kirim juga berkat. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah sambat minta sama hambanya, yaitu Cik Lingling. Ya, tapi Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan pakai hamba Tuhan ini. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan yang ikut bersama-sama beribadah ke Nganjuk. Lalu anak Tuhan tersebut pulang
dari Nganjuk pulang ke Surabaya. Telepon sama saya, butuh berapa pembangunan itu? Saya bilang, mungkin saja bisa 200 lebih. Tuhan kirim berkat yang tidak terduga. Benar-benar dikirim, saudara. Pertama dikirim 30 juta. Berikutnya dikirim 18 juta. 100 berapa ya? 180 juta. Akhirnya lengkaplah 210 juta. Modal awal. Saya tahu ini Tuhan percayakan. Tidak pernah saya mengalami nerima berkat sampai ratusan juta, tidak pernah. Akhirnya saya gini, Tuhan, hati manusia itu kadang-kala bisa tamak ya, diarahkan sama keinginan-keinginan daging. Saya tidak mau itu. Akhirnya cepat uang ini saya serahkan pada pemborong. Saudara tahu, pemborong itu menerima uang itu terus dikerjakan. Ternyata habisnya itu 300 sekian. Saya bilang, waduh kekurangannya ini apa yang saya buat bayar Tuhan. Panik lagi saya. Panik, cuma saya modal, saya cuma doa, dan doa. Tidak ada jalan lain. Ya, panik saya. Jemaat berusaha untuk menyelesaikan. Pakai edaran, les. Masuk kirimkan ke beberapa perusahaan. Saya tidak menghalangi mereka. Ya terserah lakukan. Saya tetap berdoa. Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki, pasti Tuhan kasih berkat. Tuhan tidak pernah dipermalukan. Benar, sirkuler atau edaran les tidak pernah datang uang. Hanya modal lutut, saudara, berdoa saya. Berdoa dan berdoa. Akhirnya anak saya Esther, dia panggil temannya, karena anak saya ini punya teman, beberapa teman yang dekat. Panggil audit. Pembangunan gedung gereja ini diaudit. Wah, habisnya nggak sampai ini 300. Mestinya cuma 200 sekian. Kok habisnya segitu? Nggak mungkin. Anak saya Esther ini diberikan hikmat sama Tuhan. Ya, datang ke tokonya. Bon-bon yang bon beli-beli itu diminta semua ke tukangnya, mbak mandornya, dicek ke tokonya. Ternyata besi yang seharga mestinya cuma 15.000, seperti gitu, nggak taunya nilainya bisa 4 kali bahkan 5 kali lipat. Nah, di situ ketahuan ternyata dikorupsi dengan mandornya. Kita selesaikan ke pemborongnya, tapi pemborongnya tidak mau ikut terlibat. Karena mandor sama pemborongnya itu begini, tidak bisa, karena mereka sudah kerjasama ya, sekian puluh tahun. Mereka nggak enak mau mengusik itu. Akhirnya kita majelis datang ke tempat pemborong. Ya sudah, tolong dihitung. Kalau kurang, pihak gereja mau melunasi. Kalau lebih, tolong dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, ya sudah kita ikhlaskan. Ternyata betul, mestinya lebih. Sekitar hampir 100 juta. Hampir, tapi nggak sampai 100 juta. Nah, akhirnya sudah kita ikhlaskan, mereka tidak ada solusi untuk melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Ikhlas sampai hari ini tidak ada penyelesaiannya mereka. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Kita tetap menikmati gedung yang sudah Tuhan sediakan ini. Itu berkat Tuhan, pergumulan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan masalah, mungkin saudara bisa mengatakan, masalahmu beda dengan masalahku. Memang beda. Tetapi setiap persoalan, karena Tuhan mengatakan setiap proses itu tidak sama. Ya,
tidak sama, maka kita tidak bisa membanding-bandingkan. Oh, masalahku lebih berat dibanding masalahmu. Tidak. Karena sudah porsinya masing-masing. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak memberikan pencobaan. Dan pencobaan yang kau alami itu tidak melebihi dari kemampuanmu. Itu yang saya pegang. Tuhan tidak membiarkan aku mengalami kesulitan. Tuhan tolong sampai hari ini. Walaupun istilahnya berkatnya itu tidak langsung dikerucuk gitu ya. Tetapi pelan berkat itu tetapi terus mengalir sampai hari ini. Sehingga kami tidak pernah kekurangan, Tuhan selalu pelihara, puji Tuhan. Saya juga, tubuh saya sehat, walaupun nampaknya kurus ya saudara, kurus karena seorang gembala memang banyak pergumulan, menghadapi yang banyak orang mengatakan, 50 jemaat pikirannya juga 50. Nah, sekarang Cik Lingling juga sebagai seorang gembala Zoom, ya, gembala onset. Nah, bagaimana rasanya menjadi seorang gembala? Mengajar jemaat nggak ngerti-ngerti. Firman Tuhan sudah disampaikan juga tidak mengerti, nggak bertumbuh. Doa nubuatan, pesan Tuhan disampaikan juga tidak bisa membawa mereka dewasa. Memang itu proses perjalanan seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tapi yang penting kita tulus, ikhlas melayani. Tuhan akan menyediakan upah yang istimewa bagi kita. Yang tetap setia sampai pada akhir. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi bagi saudara yang ikut ibadah Zoom, jangan ada yang mendua hati. Wah, doanya nggak manjur. Apa aku datang pertama didoakan terakhir. Aku datang jam 5, doanya jam 9 baru saya dipanggil didoakan. Kita harus sabar saudara, memang melayani itu sabar. Kita mau menerima berkat itu memang harus sabar. Tidak bisa instan. Nggak bisa sekarang doa, sekarang dijawab. Ya harus sabar. Jangan lalu mengatakan dengan yang mendoakan. Semua itu tergantung yang di atas, saudara. Ya, maka orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Habis didoakan, firman Tuhan keluar. Nggak usah mendengarkan firman Tuhan. Pindah ke tempat lain. Itu mendua hati. Maka di dalam ayat 7 mengatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan mengalami mujizat. Tidak akan. Karena hatinya sudah bercabang. Hatinya sudah menyimpang. Saudara, maka Tuhan selalu mengatakan, firman Tuhan, ujian. Kalau dikatakan ujian, cobaan. Seringkali manusia itu diuji lewat mata ini loh saudara. Ini biasanya perempuan ya. Kalau perempuan, makanya saya sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ke pasar saudara. Mata wanita itu kalau tahu apa saja dibeli ya. Masuk ke mall apa saja. Apalagi kalau kita bawa uang banyak. Semua kepingin dibeli semua. Kalau laki-laki melihat cewek yang cantik, iya, wah, akhirnya jatuhlah kita mengalami kegagalan dalam kehidupan rohani. Maka seringkali firman Tuhan mengatakan, siapa yang tidak ada, nggak kekurangan hikmat, mintalah. Tuhan akan memberikannya. Nah, itu pengertian firman Tuhan. Mintalah hikmat. Nah, kemampuan rohani untuk melawan itu semuanya. Ya, seringkali manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri dibandingkan mencintai Tuhan. Sebab apa? Karena dia diuji dengan matanya, melakukan hal-hal yang tidak baik,
diuji oleh matanya, sehingga jatuhlah di hati keinginan-keinginan, kepentingan diri sendiri, sehingga lupa dia harus melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, seringkali manusia kan begitu, diajak korban nggak mau, tapi kalau nggak hitung-hitung kalau kepentingan diri sendiri, bisa makan yang mewah, ke restoran, ke rumah makan yang mewah, bayar ratusan ribu, tapi kalau disuruh berkorban, waduh, sulitnya luar biasa. Ya, nah itu keinginan daging ini loh, kita diuji. Ya, harus kita minta hikmat sama Tuhan, supaya kita mempunyai hikmat untuk mengatasi kehidupan kita yang seringkali melakukan hal-hal yang salah. Di dalam pasal 4 ayat yang ke-8 kita baca. Yakub pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, jelas ya firman Tuhan. Mendekatlah Tuhan serukan supaya kita dekat sama Tuhan. Mendekat. Tuhan katakan, tahirkanlah tanganmu. Nah, tangan ini tahirkan, yang seringkali tangan ini untuk sesuatu yang salah. Tahirkanlah. Hai kamu orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Sucikan dari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang negatif. Hai kamu yang berdosa. Kita tahu ya saudara, tahu ceritanya Ananias dan Safira. Nah, bagaimana hatinya itu? Hatinya sudah nggak beres, nggak jujur sama Tuhan. Makanya itu cobaan datang. Cobaan karena hawa nafsunya. Suaminya bohong. Datanglah penderitaan. Maut merenggut nyawanya. Binasalah. Datang istrinya, Safira. Ikut-ikutan. Karena mereka sudah sepakat. Berdua. Nanti kalau ketemu ngomong ini ya, ini. Nah, wis bohong. Maka Tuhan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-8 yang sudah kita baca bersama-sama. Tuhan katakan mendekatlah. Jangan sampai kita mendekat di hal-hal yang sia-sia, tapi kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, aman saudara. Maka Tuhan mengatakan, tahirkan tanganmu yang berdosa itu. Nah, kalau ada kalimat mengatakan, jangan berbohong, jangan mendustai, jangan mencuri, tapi tangan kita pakai untuk mencuri, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, itu makanya harus ditahirkan, disucikan. Hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau ada yang mendua hati, berhenti sekarang. Bukan saya yang mengatakan, saya menyampaikan dan uraian yang sangat sederhana. Tapi yang penting kalimat firman Tuhan ini catat dan baca, renungkan di dalam setiap hati sanubari kita masing-masing. 1 Yohanes 3 ayat 11, ayat yang terakhir. Ya, saudara, jangan sampai seperti Kain membunuh adiknya. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya 11 sampai yang ke-15. Saling mengasihi, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar.
Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak dalam. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, kita simak baik-baik firman Tuhan ini, saudara. Jangan seperti Kain. Kain itu iri hati. Kenapa? Kok Habil bisa diterima persembahannya? Dia tidak sadar, dia sudah melakukan kesalahan. Dia sudah tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik dalam pelayanan, baik dalam ibadah. Apapun yang Tuhan percayakan. Marilah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Belajarlah memberi yang terbaik. Tuhan ajarkan saling mengasihi. Saling mengasihi. Haleluya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Makanya tidak ada orang yang berani memakai nama Kain, ya saudara. Pakai nama Habil. Nama itu mempengaruhi, saudara. Nama itu mempengaruhi. Tidak ada orang tua yang begitu anaknya lahir dikasih nama Geger. Nah, tahu Geger ya? Mungkin saudara kita David tidak ngerti Geger. Nah, geger itu bertengkar, keributan, keramaian, mudah marah, itu geger, tukaran. Ya, tidak ada orang pakai nama seperti itu. Maka kita anak-anak Tuhan tahu, ya, kalau kita ingin yang baik, maka lakukan yang baik. Jangan mendua hati. Ya, kita harus saling menghormati dan mengasihi. Kita harus belajar. Kalau kita mendua hati, kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, cobaan yang datang, jangan lalu kita saling menyalahkan. Oh, salahnya kamu. Tuhan kena apa? Tuhan kok kasih yang seperti ini? Kita tidak koreksi diri kita sendiri. Doa nggak dijawab-jawab, nggak terjadi mujizat. Hatinya sudah nyimpang, hatinya sudah nggak benar. Kain memberikan yang jelek-jelek. Yang baik-baik disimpan. Ya, Habil tahu memberi yang terbaik. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, maka kita harus tahu firman Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan ada yang mendua hati. Biarlah sucikan, tahirkan hatimu dari yang dosa. Sucikan hatimu supaya Tuhan hadir. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan mujizat dan keajaibannya. Terima kasih, maafkan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan itu. Semoga kalimat firman Tuhan itu bisa meresap di dalam setiap hati kita masing-masing. Memberkati kita semuanya. Terima kasih Cik Ling buat kesempatannya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati semua jemaat Zoom. Amin. Terima kasih buat hambanya Ibu Gembala Febenini yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan doa penutup dan doa berkat seperti biasa saya persilakan buat hambanya ya Ibu Gembala. Amin ya Cik. Yang Maha Besar, Bapa kami di dalam sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur dan terima kasih buat semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan selebihnya biar Tuhan yang akan melanjutkan. Oh, menyempurnakan dan memberkatinya. Karena hamba-Mu terbatas, tidak memiliki kemampuan lebih. Tapi kami percaya, kami serahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Firman-Mu terus, oh Tuhan, berkembang di dalam setiap hati kami. Membawa kami semakin dewasa rohani. Semakin kami memiliki kepekahan rohani. Untuk kami melakukan firman. Terima kasih Tuhan supaya kami tidak mudah menyalahkan satu dengan yang lainnya.
sehingga juga Tuhan memberikan hati kami hati yang baik, tidak mendua hati, tidak berselingkuh, Tuhan, secara rohani, tidak menyimpang, tidak menoleh kanan ke kiri, tetapi kami mau mandang ke depan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah jaminan dalam setiap kami, ya Tuhan. Kalau kami hidup kami bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maju terus, maka Tuhan akan menyatakan mujizat dan keajaibannya bagi kami setiap pribadi. Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Mereka yang mengalami kesulitan, jalan buntu, Tuhan, bukakan jalanmu, bukakan berkat-berkat Tuhan, tingkap-tingkap langit, dan Tuhan mencurahkan berkat pertolongannya. Tuhan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diminta oleh anak-anak-mu setiap pribadi. Berkati Tuhan, berkati. Tuhan, berkati hamba-mu Cik Ling-Ling dengan keluarganya, berkati pelayanannya, Tuhan, juga berkati kesehatannya, Tuhan. Tuhan, biarlah kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini tetap kami dukung dan mensupport hamba-mu apapun yang bisa kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan, supaya semuanya dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan diharumkan dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami supaya ada kebersamaan, saling mengasihi, saling menyayangi. Tuhan, tidak ada yang berbuat khianat, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran firman-Mu. Berkati co-host Tuhan, berkati Tuhan, kami serahkan. Oh Tuhan, haleluya, yang Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati jemaat yang digembalakannya. Tuhan, terima kasih, berkati dokter-dokter yang ada ikut Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, limpahkan kemurahan-Mu, Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan, menolong banyak pasien. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, biarlah hadirat Tuhan melingkupi pelayanan hamba-Mu Cik Ling-Ling. Tuhan, dengan kekuatan otoritas surga, turun ke atas pelayanan hamba-Mu ini dengan kekuatan supranatural Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan Tuhan melanjutkan pelayanannya. Tuhan, pakai dengan hikmat dan pengurapan dari tempat maha tinggi. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan di hadapan Engkau, Tuhan, turun tangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat ilahi sorgawi, berkat permanen, yaitu hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Bahkan oh Tuhan, ketenangan, keamanan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya dan kami terima dengan iman. Kami naikkan doa syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai dan berkati kita semuanya. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Febenini atas doa dan juga pelayanannya firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Terima kasih, Ibu. ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan? Ada? Saya persilakan kalau ada. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, Ibu Lindiawati Sutikno, saya persilakan. Ya, tadi Tuhan katakan Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Jawab Yesus kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua,
sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu dengan segenap jiwa kita, hati kita ya, dengan segala kekuatan kita, dan juga kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sekian, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Indiawati Sutikno. Semangat maju terus ya, supaya dipakai Tuhan semakin luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Penglihatan nubuatan ada? Saya persilahkan kalau ada. Selamat bergabung buat yang baru masuk. Bapak Tono tadi ya. Bapak Tono dari mana tadi itu? Tuhan sangat mengasihi Anda. Ada lagi yang dipakai penglihatan nubuatan, Cik Meyung mungkin dari Taiwan. Bagaimana Cik Meyung? Ya, selamat bergabung buat Bapak Tono dari Balikpapan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada lagi? Wah, nggak ada rupanya ya. Ling kesaksian Ling Puspita. Silakan. Ya, salam Ya, semuanya. silakan. Ya, terima kasih sama Tuhan, puji syukur pada Tuhan. Karena doa Ling anak saya yang pertama itu sudah kumpul kembali ke rumah saya. Yang kedua yang belum. Dia tiba-tiba pulang hari Sabtu kemarin, dia kepengen tinggal di sini, katanya kos-kosannya naik tak apa gitu. Mungkin kurang nyaman gitu. Terus dia kembali sama anak menantu sama cucu saya. Nah, mulai hari Sabtu kemarin tinggal bersama. Sekarang masih di luar kota mereka. Ya puji syukur pada Tuhan ada pemulihan dalam keluarga kami. Kami ya minta dukung doa. Yang satunya anak saya belum kembali ke rumah. Maksudnya belum ini datang kembali. Dia masih cuek gitu, acuh tak acuh. Minta bantuan. Ayo ling doa dan teman-teman semuanya. Terima kasih, itu kesaksian saya. Tuhan berkati semuanya. Ya, puji Tuhan, doa seorang ibu yang benar itu besar kuasanya. Rupanya Bu Puspita ini seneng ya kalau anak menantu kumpul jadi satu gitu. Dari satu rumah, rame ya. Ya, Tuhan dengar doanya Ibu Puspitawati, tetap maju terus, kembalikan. Ya, Tuhan bawa kembali anak menantu cucunya kumpul lagi jadi satu keluarga. Terima kasih kesaksiannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luas. Lagi Bapak Ibu Amin. Terima yang kasih. dipercayakan Tuhan. Ya, kalau enggak ada, kita mulai lagi ya. Semua memuji menyembah Tuhan, biar Anda tidak ngantuk. Tuhan tahu hatimu. Tuhan akan panggil, Tuhan akan berikan jawaban yang terbaik. Jangan saudara merasa yang masuk dari awal belum dipanggil-panggil, jangan marah. Berarti Tuhan mau Anda berdoa. Doakan pekerjaan Tuhan di Zoom ini.
Maka Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu, Tuhan tahu isi hatimu, dan Tuhan akan memanggil Anda, dan Tuhan akan berikan jawaban yang terbaik. Kalau belum dipanggil-panggil, berarti Tuhan sedang melatih Anda untuk Anda tetap bersekutu dengan Dia. Ya, percaya keajaiban mujizat pasti terjadi. Yang dipanggil lama-lama terakhir itu biasanya mau dipakai Tuhan, seperti Tuhan pakai saya hari ini. Ya, belajar. Anda dipakai Tuhan untuk duduk diam 5 jam, 8 jam. Percayalah,